Halo, balik lagi di Langkah Bicara bareng saya Dika. Di video kali ini saya mau berbagi lagi catatan perjalanan tentang kegiatan pendakian gunung yang pernah saya lakukan beberapa waktu ke belakang. Khususnya untuk pendakian gunung yang masuk dalam rangkaian Seven Summit Indonesia. Mungkin untuk teman-teman yang masih asing dengan istilah ini atau mau tahu lebih jelas, bisa mampir ke website thesevenSummitindonesia.com. Karena di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mulai dari sejarah hingga nama-nama pendaki yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Tapi secara singkatnya dapat saya simpulkan, Seven Summit Indonesia ini adalah sebuah konsep pendakian yang mirip dengan konsep pendakian yang lebih dulu dikenal, yaitu Seven Summit Dunia. Konsep ini menuntut seorang pendaki untuk bisa menyelesaikan tantangan dengan mendaki ke 7 puncak tertinggi yang ada di benua atau yang ada di daratan di dunia ini. Sedangkan untuk Seven Summit Indonesia sendiri lebih diaplikasikan dengan mendaki 7 puncak tertinggi yang terdapat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini meliputi 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara 2 wilayah lainnya meliputi kepulauan, yaitu Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Perlu dicatat jika konsep pendakian ini bukan bicara soal gunung tertinggi, tapi lebih ke 7 puncak tertinggi yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena jika berbicara gunung tertinggi di Indonesia, mungkin teman-teman juga bisa melihat datanya, hampir semuanya terletak di Pulau Papua yang rata-rata memiliki ketinggian di atas 4.000 meter. Dan ketujuh puncak tersebut adalah Gunung Kerinci sebagai wakil dari Pulau Sumatera dengan ketinggian 3.805 mdpl, Gunung Semeru sebagai wakil dari Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl, Gunung Bukit Raya sebagai wakil dari Pulau Kalimantan yang memiliki ketinggian 2.278 mdpl, Gunung Latimojong sebagai wakil dari Pulau Sulawesi dengan ketinggian 3.478 mdpl, Jayawijaya dengan puncak Kartens piramidnya sebagai wakil dari Pulau Papua dengan ketinggian 4.884 mdpl, Gunung Binaya yang mewakili Kepulauan Maluku dengan ketinggian 3.027 mdpl, serta Gunung Rinjani yang menjadi wakil dari Kepulauan Nusa Tenggara, atau ada juga yang menyebutnya dengan Sunda Kecil dengan ketinggian 3.726 mdpl. Dan saya sendiri kebetulan sudah pernah diberi kesempatan untuk berkunjung ke 6 gunung diantaranya. Yang pertama tahun 2017 lalu ke Gunung Rinjani, kemudian 2017 juga ke Gunung Semeru, tahun 2018 ke Gunung Kerinci, Gunung Binaya tahun 2018, kemudian tahun 2019 ke Bukit Raya, dan yang terakhir kemarin ke Gunung Latimojong tahun 2019. Dan di video kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang pendakian Seven Summit Indonesia, khususnya ke 6 gunung yang pernah saya lakukan sebelumnya. Karena menurut saya pribadi ada beberapa hal menarik yang sepertinya akan bermanfaat jika saya share ke teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan dengan konsep pendakian Seven Summit Indonesia ini juga. Tentu banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan jika melakukan pendakian dengan konsep ini. Pertama, jelas kita bisa mendapatkan pengalaman baru yang berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena konsep pendakian ini secara langsung akan membawa kita juga untuk datang ke tempat-tempat baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bayangkan, belum pernah kita rencanakan untuk kita kunjungi. Kemudian yang kedua, kita pun bisa juga bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari suku, agama, warna kulit yang berbeda, atau bahkan
dari negara yang berbeda, karena tak jarang juga saat kita mendaki ke beberapa gunung ini kita akan bertemu dengan teman-teman dari luar negeri, karena ya bisa diakui juga bahwa pendakian gunung di Indonesia ini tak hanya menarik untuk masyarakat Indonesia, WNI atau masyarakat lokal, tapi menarik juga untuk teman-teman dari luar negeri. Ya seperti di Kerinci saya bertemu dengan orang Malaysia, kemudian di Rinjani terlebih banyak juga orang-orang dari Eropa ataupun dari Amerika. Kemudian yang ketiga, bisa juga mengenal kultur dari masyarakat yang ada atau kebudayaan yang ada di Indonesia ini, karena dibandingkan kita harus mengunjungi ribuan pulau yang Indonesia miliki atau 34 provinsi untuk melihat Indonesia, rasanya akan sulit. Jadi bagi saya cara dengan mengunjungi 7 wilayah ini bisa jadi cara yang lebih masuk di akal, karena sedikitnya kita bisa melihat gambaran mengenai Indonesia secara langsung, tapi dengan cara yang lebih mudah. Bagi saya sendiri, dari 3 tahun perjalanan yang saya lakukan, saya bisa melihat dan menemukan banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Misalnya ketika mendaki ke Gunung Binaya di Pulau Maluku, saya bisa melihat sekelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh prinsip kebudayaan mereka, bahkan diantaranya dikenalkan langsung juga pada kami, para pendaki, lewat upacara adat sebelum dan sesudah pendakian. Begitu juga ketika mendaki ke Gunung Bukit Raya di Kalimantan, saya diajak melakukan upacara adat secara langsung yang bahkan sebelumnya belum pernah saya rasakan, karena di kampung saya sendiri sudah mulai banyak ritual seperti ini yang ditinggalkan. Tapi ini bisa juga memberikan pengalaman yang berbeda untuk saya, bahwa masih banyak masyarakat adat yang memegang teguh kebudayaan mereka. Di samping itu, dari perjalanan ini pun bisa juga menjadi jalan saya untuk belajar tentang makna kehidupan, mulai dari bagaimana cara kita memandang alam, memperlakukannya, kemudian mencintainya lewat berbagai macam cara, mulai dari kebudayaan, kemudian dengan cara langsung merawat dengan menjaga hutan itu sendiri, atau di sisi lain saya juga merasakan makna toleransi yang paling nyata, karena bagi saya toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat adat yang saya temui ini lebih nyata dibandingkan dengan kata-kata toleransi yang banyak dijadikan ajang pencitraan atau ajang jualan oleh sekelompok orang yang merasa dirinya paling toleransi di negara ini. Jadi toleransi paling nyata itu sebenarnya muncul dari masyarakat yang bahkan mereka sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai orang yang paling toleran. Ya mungkin beberapa hal menarik yang saya temukan seperti itu, tapi masih banyak juga hal-hal menarik yang menurut saya akan cukup panjang jika dijelaskan secara keseluruhan. Tapi jauh dari itu, saya pun bisa juga melihat hal-hal yang akhirnya menjadi perenungan untuk saya, karena saya melihat juga banyak ketimpangan yang terjadi di negara kita, mulai dari ketimpangan sosial, ekonomi, hingga pembangunan. Misalnya ketika saya datang ke Desa Rantau Malam, atau desa terakhir sebelum mendaki ke puncak Bukit Raya ini, saya merasakan langsung masih sulitnya mendapatkan aliran listrik yang memadai. Karena ketika saya datang, penggunaan listrik di kampung ini masih digunakan untuk malam hari saja. Sedangkan untuk siang hari, semua aliran listrik di kampung ini diputus secara total. Mungkin hal ini sangat berbeda dengan yang saya rasakan di rumah. Ya teman-teman mungkin bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika
hal-hal seperti ini masih kita rasakan setiap harinya. Belum lagi jika bicara soal sinyal komunikasi, ya sebagai masyarakat yang sangat mengandalkan HP, saya rasa ini akan sangat kaget ketika pertama kali merasakan, karena ketika saya datang ke sana perlu pengorbanan lebih untuk sekedar mencari sinyal untuk bisa berkomunikasi dengan orang di luar kampung. Soal jaringan komunikasi ini mungkin hampir sama juga dengan cerita saya ketika mendaki ke Gunung Latimojong di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ketika saya datang ke sana, saya masih juga merasakan sulitnya mendapatkan sinyal komunikasi, bahkan ya untuk mendapatkan sinyal SMS harus datang ke beberapa tempat yang memang terlewati oleh jaringan komunikasi ini. Terus soal sinyal komunikasi ini, mungkin teman-teman juga bisa membayangkan di kondisi sekarang yang mana banyak anak-anak sekolah yang diliburkan karena adanya pandemi dan diharuskan untuk belajar secara online. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di wilayahnya masih cukup kesulitan untuk mendapatkan sinyal komunikasi. Selain itu, di Latimojong pun saya merasakan juga masih adanya ketimpangan dalam pembangunan, karena ketika saya datang ke dusun terakhir, saya harus melewati jalan yang masih rusak dan menyulitkan untuk dilalui. Perlu waktu sekitar 3-4 jam perjalanan agar bisa sampai di dusun terakhir ini. Soal fasilitas kesehatan pun jadi juga perhatian saya ketika datang ke tempat ini. Dengan begitu jauhnya jarak antar kampung, terlebih juga untuk ke kota sedikit sulit karena tidak banyaknya pilihan sarana transportasi yang bisa digunakan. Bisa dibayangkan oleh teman-teman bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang harus segera mendapatkan pertolongan, baik itu medis ataupun obat-obatan. Jadi soal kondisi ketimpangan ini memang nyata dan harus juga menjadi perenungan kita bersama. Jadi bagi saya konsep pendakian Seven Summit Indonesia ini akhirnya menjadi sebuah jalan untuk saya selalu bersyukur mengenai kehidupan yang saya dapatkan, tapi jadi juga jalan untuk saya merenung bahwa ternyata ketimpangan yang terjadi di negara Indonesia ini masih ada, karena saya rasakan sendiri cukup sulit untuk bisa hidup di wilayah-wilayah yang memang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Jadi mungkin untuk ke depan diharapkan pemerintah untuk bisa lebih fokus memberikan pelayanan, menunaikan tanggung jawabnya, karena keadilan sosial ini menjadi hak bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh rakyat di Indonesia ini sendiri.